Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang lagi ramai diperbincangkan pada saat ini, yaitu dedolarisasi. Apakah teman-teman tahu apakah itu dedolarisasi? Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai dedolarisasi ini, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Meta Erlianda, NIM 2068109. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Lokal 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu ekonomi Islam kontemporer yang diampu oleh Ibu Messi Herawati ME. Nah teman-teman, dedolarisasi ini adalah istilah yang sedang banyak dibahas di beberapa negara di dunia. Istilah ini mengacu pada uang dolar Amerika Serikat yang menjadi uang cadangan di hampir setiap negara. Seperti diketahui, dolar AS telah puluhan tahun mendominasi keuangan dunia. Pasalnya, dolar AS dijadikan sebagai mata uang cadangan, alat tukar, atau satuan hitung di berbagai negara. Sesuai namanya, dedolarisasi adalah istilah yang mengacu pada proses saat negara-negara cenderung mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS sebagai mata uang cadangan, alat tukar, dan juga unit hitung. Dedolarisasi dapat dilakukan seperti dengan meningkatkan penggunaan mata uang lain seperti euro atau yuan. Selain itu, dedolarisasi juga bisa dilakukan secara bertahap, yakni dengan membatasi penggunaan dolar AS pada sektor tertentu, seperti perdagangan internasional atau perdagangan dalam negeri. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi suatu negara. Dengan kata lain, negara dapat secara bebas memilih mengadopsi mata uang yang berbeda sebagai sarana transaksi internasional. Dalam hal ini, dapat mencakup peningkatan penggunaan mata uang lokal atau mata uang cadangan alternatif. Di samping itu, ketergantungan terhadap dolar AS secara berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi global. Artinya, makin besar ketergantungan suatu negara terhadap dolar AS, maka kian cepat transmisi krisis yang dirasakan. Nah teman-teman, selanjutnya ada beberapa negara yang meninggalkan dedolarisasi ini, yaitu yang pertama ada negara Rusia. Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa 2/3 dari perdagangan bilateral antara Rusia dan Cina dilakukan dalam mata uang rubel dan renminbi. Dilansir dari Geopolitical Economy, kedua negara tersebut memiliki 80 proyek bilateral penting senilai sekitar 165 miliar dolar AS. Mereka bekerja sama dalam bidang energi, konstruksi pesawat sipil, pembuatan kapal, dan manufaktur mobil. Tidak hanya itu, Putin juga mendukung penggunaan yuan Cina dalam transaksi antara Federasi Rusia dan mitranya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya yaitu ada Cina. Presiden Cina Xi Jinping mengumumkan negara itu akan menggunakan yuan untuk membeli gas alam cair atau LNG dari Uni Emirat Arab pertama kalinya dalam sejarah pada Maret lalu. Dilaporkan Geopolitical Economy, kesepakatan ini terjadi antara perusahaan minyak lepas pantai nasional Cina milik negara dan perusahaan Perancis Total Energies. Kondisi ini sangat berarti karena perusahaan Eropa bersedia melakukan transaksi dalam yuan, bukan dolar AS. Pada 30 Maret, Cina dan Brasil juga sepakat untuk berdagang satu sama lain dalam mata uang lokal mereka, yaitu yuan dan reais. Brasil tidak hanya berdagang dengan mata uang lokal. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan ia mendukung pembuatan mata uang baru untuk perdagangan antara negara-negara BRICS. Kelompok ini mencakup negaranya, yaitu Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Diberitakan Press Post, ia juga meminta negara-negara BRICS berhenti menggunakan dolar AS dalam perdagangan lintas batas.
Selain itu, Louis juga mendorong negara-negara berkembang untuk mengganti dolar AS dengan mata uang mereka sendiri dalam perdagangan internasional. Keuntungan negara Indonesia jika meninggalkan de-dolarisasi ini, yaitu yang pertama, stabilitas rupiah. Upaya de-dolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Joshua Pardede mengungkapkan fenomena de-dolarisasi dapat membawa keuntungan bagi Indonesia. Ia menyatakan de-dolarisasi atau mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi keuangan dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung stabil. Kemudian, dengan terjadinya stabilitas rupiah, hal itu akan mendorong peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan internasional. Maka, pada akhirnya, hal itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sulit dalam jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, hubungan dagang lebih erat. De-dolarisasi dapat menciptakan hubungan dagang dengan negara-negara mitra, khususnya tingkat ASEAN, menjadi lebih erat. Sebab, ketika ekonomi domestik AS sedang terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Yang terakhir yaitu hemat biaya perdagangan. Peneliti dari Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, Askar Muhammad mengatakan, yang terakhir yaitu hemat biaya perdagangan. Peneliti dari Institute for Demographic and Property Study atau IDEAS, Askar Muhammad mengatakan de-dolarisasi akan membawa keuntungan banyak bagi Indonesia, seperti kemampuan untuk menyelesaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi lokal serta menyediakan buffer atau penyangga terhadap fluktuasi mata uang dan aliran modal keluar. Tak hanya itu, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral juga menghasilkan perdagangan yang hemat biaya, sehingga bakal mendorong lebih banyak perdagangan serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian nilai tukar. Kedepan, upaya de-dolarisasi dapat mengurangi manipulasi keuangan oleh bank-bank besar, broker, dan lembaga keuangan sehingga menyediakan checks dan balance yang diperlukan. Selanjutnya yaitu dampak negara Amerika Serikat itu sendiri jika banyak negara meninggalkan dolar. Gerakan massal ini bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi Amerika, karena sekarang kondisi ekonomi dalam negeri Amerika sedang goyah. Amerika punya utang besar ke Cina dan Eropa dan terancam gagal bayar. De-dolarisasi sangat potensial menjadi senjata yang mengakhiri dominasi Amerika di percaturan global. Para analisis geopolitik internasional banyak yang meramalkan bakal berakhirnya dominasi Amerika. Tetapi hal itu belum tentu bisa terjadi dalam waktu singkat. Kemunduran itu akan berlangsung gradual dan pelan. Tanda-tanda kemunduran itu terlihat dalam berbagai kebijakan internasional yang dilakukan Amerika. Sejak 1970-an, ekspansi militer Amerika membuatnya sangat dikdaya dan memiliki kekuatan tak terhingga, sekaligus membuatnya sebagai polisi dunia di sektor ekonomi atau politik. Atas nama demokrasi dan liberalisasi, Amerika kerap melakukan perluasan hegemoni yang disebut Pax Americana. Dalam setiap pertempuran, Amerika berhasil menghancurkan negara sasaran, tetapi tidak bisa menundukkan ideologi yang dianut negara itu. Hal itu terlihat pada invasi Amerika di Timur Tengah maupun di Afghanistan dan juga upaya untuk menundukkan Iran yang tidak pernah berhasil.
Akibat gagal menghabisi akar ideologis yang lintas negara dan terlena oleh kemenangan semu, lahirlah berbagai kelompok yang menjadi pembenci Amerika. Kasus-kasus seperti ini jadi bumerang bagi Amerika. Prediksi American Decline atau kemunduran Amerika semakin santer terdengar. Penyebab kemunduran ini karena Amerika membuat kecewa karena agresi militer dan sistem kapitalismenya. Model kapitalisme Amerika yang sebelumnya begitu dominan dipandang telah merusak politik, menghambat pertumbuhan, dan melemahkan daya tarik Amerika dalam tatanan global. Nah teman-teman, itulah materi mengenai dedolarisasi. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.